Suamiku memeluk asistennya tepat di kursi depan mobil, memasangkan sabuk pengamannya dengan lembut, lalu berkata dengan nada tinggi kepadaku, "Dia mabuk darat. Kamu jangan baperan. Aku jual rumah dan mobil itu." Aku menerima 222 panggilan tak terjawab dan aku hanya mengucapkan satu kalimat. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan mengguyur kawasan SCBD sore itu. Seolah langit Jakarta turut merasakan kekalutan yang belum berani kuakui. Wiper mobilku bergerak ritmis, menyapu butiran air yang terus menghantam kaca depan, menciptakan irama monoton yang menemani detak jantungku yang gelisah. Aku Ratih, seorang istri yang seharusnya sedang menikmati teh hangat di rumah kami yang nyaman di Menteng, justru terjebak dalam kemacetan ibu kota demi menjemput suamiku. Dimas. Sopir kami sedang sakit dan Dimas meneleponku setengah jam yang lalu dengan nada mendesak. Katanya, ada dokumen penting yang tertinggal di mobilku saat kami makan siang bersama kemarin dan dia butuh tumpangan pulang karena taksi online sedang sulit didapat akibat cuaca buruk. Sebagai istri yang selalu berusaha mendukung karir suaminya, aku tidak berpikir dua kali. Aku memutar balik kendaraan, menembus kemacetan Sudirman dan kini berhenti tepat di lobi gedung pencakar langit tempat perusahaan konstruksi milik Dimas berkantor. Mataku menyapu pintu kaca lobi yang buram oleh embun. Tak lama kemudian, sosok yang kucari muncul. Dimas setelan jas mahalnya yang selalu pas di tubuh tegapnya melangkah keluar. Namun dia tidak sendiri. Seorang gadis muda berjalan di sebelahnya. Tubuhnya mungil, wajahnya terlihat polos tanpa riasan tebal, dan ia mengenakan pakaian kerja yang sedikit kebesaran, memberikan kesan rapuh yang seringkali memancing simpati laki-laki. Itu Sisil, anak magang yang baru 3 bulan ini menjadi asisten pribadi Dimas. Aku pernah bertemu dengannya sekali saat acara ulang tahun kantor. Dia tipe perempuan yang bicaranya pelan, sering menunduk, dan selalu meminta maaf bahkan untuk kesalahan yang tidak diperbuatnya. Aku menekan klakson pelan memberi tanda. Dimas menoleh lalu segera mengembangkan payung hitam besar miliknya. Yang terjadi selanjutnya membuat tanganku mencengkeram setir lebih erat. Alih-alih berjalan cepat menuju mobil sendirian, Dimas merangkul bahu Sisil, memayunginya dengan sangat hati-hati agar gadis itu tidak terkena cipratan air. Sementara bahu kiri Dimas sendiri basah kuyup terkena hujan. Mereka mendekat ke arah mobil. Aku sudah bersiap membuka kunci pintu otomatis. Logikaku mengatakan Sisil akan masuk ke kursi belakang dan Dimas akan duduk di sampingku. Di kursi depan, tempat yang selalu menjadi hakku sebagai istrinya. Kursi itu adalah wilayahku. Tempat kami biasa berdiskusi tentang rencana masa depan, tentang renovasi rumah, atau sekadar bergenggaman tangan saat lampu merah. Tapi logikaku salah besar. Dimas membuka pintu depan kiri, pintu penumpang utama. Ia tidak langsung masuk, melainkan menahan pintu itu dan memberi isyarat pada Sisil untuk masuk. Gadis itu tampak ragu sejenak. Matanya menatapku dari balik kaca yang basah. Ada kilatan aneh di sana. Sebuah tatapan yang sulit kuartikan. Campuran antara rasa bersalah yang dibuat-buat dan kemenangan tersembunyi. "Aduh, Pak, saya di belakang saja." Suara Sisil terdengar samar karena hujan. Tapi aku bisa membaca gerak bibirnya. "Sudah masuk saja. Kamu pucat begitu?" Dimas setengah memaksa lalu memapas Sisil duduk di kursi depan. Kuresek. Darahku berdesir panas. Aku terpaku. Tak percaya dengan pemandangan di hadapanku. Dimas kemudian menutup payungnya, melemparnya sembarangan ke kursi belakang. Lalu ia sendiri berlari kecil memutari mobil dan masuk ke kursi pengemudi. Menggeser tubuhku. "Kamu pindah ke belakang ya, Yang?" ucap Dimas cepat. Bahkan sebelum pantatnya menyentuh jok, napasnya terengah. Aroma parfum mahalnya bercampur dengan bau hujan. "Maksud kamu?" tanyaku. Suaraku tercekat. Berusaha tetap tenang meski dadaku sesak. "Kenapa aku yang harus di belakang? Itu tempatku, Dimas." Dimas berdecak. Seolah pertanyaanku adalah hal paling bodoh yang pernah ia dengar seharian ini.
Ia menoleh ke arah Sisil yang kini sedang memijat keningnya dengan gaya mendramatisasi. Sisil lagi masuk angin parah. Yang tadi dia hampir pingsan di lift. Dia gampang banget mabuk darat kalau duduk di belakang. Lagian ini macet parah. Kasihan kalau dia muntah-muntah di mobil kita. Jelas Dimas dengan nada yang terdengar sangat masuk akal bagi dirinya sendiri. Tapi terdengar seperti omong kosong bagiku. Dia bisa minum obat antimo Dimas. Atau buka sedikit kacanya. Aku istrimu. Kenapa aku yang harus duduk di belakang seperti sopir taksi kalian? Protesku. Kali ini suaraku sedikit meninggi. Harga diriku terusi. Bukan sekadar masalah kursi, tapi tentang bagaimana dia memprioritaskan kenyamanan gadis itu di atas perasaanku. Tepat di depan mataku, Dimas melotot. Wajahnya yang tadi cemas berubah menjadi garang. Kamu ini kenapa sih? Cuma masalah kursi doang diperbesar. Jangan lebay deh. Ratih. Masa sama anak magang aja cemburu? Dia ini lagi sakit. Di mana rasa kemanusiaan kamu sebagai sesama perempuan? Bentakan itu menampar kesadaranku. Lebay cemburu. Kata-kata itu meluncur begitu mudah dari mulut laki-laki yang dulu berjanji akan selalu memuliakanku. Aku menatap Sisil. Gadis itu menunduk semakin dalam. Bahunya bergetar pelan. Maaf, Bu Ratih. Saya turun saja. Saya naik ojek saja. Cicit Sisil dengan suara bergetar yang dibuat-buat. Air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya. Tuh kan, dia jadi nangis. Udah, Sisil, kamu diam di situ. Ratih cepetan pindah. Kita bikin macet lobi nih. Perintah Dimas tak sabar. Klakson mobil di belakang kami mulai bersahutan. Satpam gedung sudah melirik-lirik tidak nyaman. Aku menarik napas panjang, menelan gumpalan pahit di tenggorokanku. Aku wanita berpendidikan, wanita karir yang tahu tata krama. Bertengkar di lobi kantor, suami hanya akan mempermalukan diriku sendiri. Dengan gerakan kaku, aku membuka pintu, menerobos hujan yang langsung membasahi blazer sutraku, membuka pintu belakang dan duduk di sana. Basah, dingin, dan terhina. Dimas tidak peduli aku kebasahan. Ia justru sibuk menarik sabuk pengaman untuk Sisil. Sini saya pasangin. Nanti kejepit kalau pasang sendiri. Tangan kamu kan lagi lemas. Ujar Dimas lembut. Nada bicaranya berubah 180 derajat dibandingkan saat membentakku tadi. Klik. Bunyi pengunci sabuk pengaman itu terdengar sangat nyaring di telingaku yang berdengung. Dimas memastikan sabuk itu melintang sempurna di tubuh Sisil. Tangannya tidak sengaja menyentuh bahu dan lengan gadis itu agak lama. Mobil mulai melaju menembus kemacetan Jakarta. Di kursi belakang aku merasa seperti hantu. Tak terlihat, tak dianggap. Aku melihat dari spion tengah, mata Dimas terus mencuri pandang ke arah Sisil. AC-nya kedinginan enggak? Sil, saya kecilinnya. Tanya Dimas penuh perhatian. Pak, makasih ya, Pak. Maaf jadi ngerepotin ibu juga. Jawab Sisil. Matanya melirik ke spion tengah. Matapku sekilas. Tatapan itu bukan tatapan minta maaf. Itu tatapan mengejek. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Senyum tipis yang hanya bisa dilihat olehku. Namun tersembunyi dari Dimas. Gak apa-apa. Bu Rati itu orangnya pengertian kok. Ya kan? Dimas menjawab mewakili aku tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Aku tidak menjawab. Aku membuang muka menatap jalanan Jakarta yang basah. Gedung-gedung tinggi yang dulu menjadi saksi perjuangan kami membangun perusahaan dari nol kini terasa asing. Dulu akulah yang duduk di depan. Memegang peta, memberi semangat saat Dimas lelah menyetir truk material. Dulu kursi depan itu adalah singgasana ratu yang ia bangun untukku. Malam itu, perjalanan pulang terasa sangat panjang. Sisil sesekali merintih pelan dan setiap rintihan itu membuat Dimas panik berlebihan. Menawarkan air minum, menawarkan permen, bahkan menawarkan pundaknya untuk bersandar jika Sisil mau. Kalau pusing, sandaran aja, Sil. Anggap aja mobil sendiri, kata Dimas. Aku meremas tas tanganku hingga buku-buku jariku memutih.
Anggap saja mobil sendiri. Mobil Mercedes yang nyaman ini dibeli sebagian besar menggunakan uang tabunganku saat perusahaan Dimas sedang krisis arus khas tahun lalu. Dan sekarang dia mempersilakan wanita lain menganggapnya milik sendiri. Hujan di luar semakin deras. Tapi badai di dalam dadaku jauh lebih dahsyat. Aku diam merekam setiap detail kejadian ini. Cara Dimas memandangnya, cara Sisil memanipulasi situasi, dan bagaimana posisiku digeser begitu mudahnya ke kursi belakang. Ini bukan sekadar tentang kursi mobil. Ini adalah pergeseran posisi dalam hidup Dimas yang ia lakukan secara terang-terangan. Namun, ia bungkus dengan alasan kemanusiaan. Saat kami sampai di kosan Sisil di daerah Bendungan Hilir, hujan sudah reda. Dimas turun lagi untuk membukakan pintu bagi Sisil, memastikannya masuk ke dalam gerbang dengan aman. Aku melihat dari balik jendela mobil yang gelap. Mereka berdiri berhadapan sejenak. Sisil menyentuh lengan Dimas, tersenyum manis, lalu melambai. Dimas kembali ke mobil dengan wajah berseri-seri. Senyum yang sudah lama tak kulihat saat ia bersamaku. Saat ia duduk kembali di kursi pengemudi dan melihatku masih diam di belakang, senyumnya lenyap. Kamu kenapa sih diam terus? Masih marah? Dewasa dikit dong. Yang kasihan dia itu anak rantau. Hidup sendiri di Jakarta. Gerutu Dimas sambil menyalakan mesin. Jalan saja, Dimas. Aku capek. Jawabku datar. Dimas mendengus kesal, menginjak gas dengan kasar. Ia tidak tahu saat itu di kursi belakang yang gelap. Air mataku sudah menetes satu persatu. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan yang mulai mengkristal menjadi sebuah keputusan. Hujan di Sudirman hari ini telah mencuci bersih mataku dari segala kenaifan tentang suamiku. 3 hari setelah kejadian di mobil itu, suasana di rumah kami di Menteng terasa hampa. Dinding-dinding marmer yang dingin seolah memantulkan kesunyian yang mencekam antara aku dan Dimas. Kami berbicara seperlunya hanya tentang tagihan listrik atau jadwal servis AC. Dimas bersikap seolah tidak ada yang salah. Bahkan ia terlihat semakin sibuk dengan ponselnya. Sering tersenyum sendiri lalu buru-buru mengubah ekspresi saat aku melintas. Pagi itu di meja makan, Dimas meletakkan cangkir kopinya dengan sedikit tergesa. Ia sudah rapi dengan pakaian dinas luar kotanya. Koper kecil sudah siap di dekat pintu. Yang, aku harus ke Surabaya mendadak ya. Ada masalah di proyek jembatan yang di sana. Mungkin 3 hari baru balik. Ucapnya sambil mengunyah roti bakar tanpa menatap mataku. Surabaya, tanyaku pelan sambil menuangkan air putih ke gelasnya. Bukannya proyek Surabaya sudah serah terima bulan lalu? Manajermu bilang semuanya lancar. Gerakan tangan Dimas terhenti sejenak, namun ia dengan cepat menguasai diri. Ya, memang sudah serah terima, tapi ada komplain struktur dari klien. Aku harus cek langsung. Kamu tahu kan aku perfeksionis, enggak bisa percaya laporan anak buah doang? Alasan itu terdengar logis bagi orang awam. Tapi aku mengenal Dimas belasan tahun dulu. Jika ada masalah proyek, dia akan uring-uringan, stres, dan mengajakku diskusi sampai larut malam. Sekarang wajahnya cerah, matanya berbinar penuh antisipasi, tidak ada guratan stres sama sekali. Justru ia terlihat seperti anak kecil yang akan pergi dharma wisata. Oke, hati-hati, jawabku singkat. Dimas berdiri mengecup keningku sekilas. Kecupan yang terasa hambar dan dingin seperti formalitas belaka. Jaga rumah ya. Nanti aku kabarin kalau sudah sampai hotel. Mobil jemputan kantor datang dan Dimas pun pergi. Siangnya aku berniat pergi ke supermarket untuk belanja bulanan. Biasanya aku menggunakan mobil city car kecil milikku. Tapi mobil itu sedang di bengkel. Terpaksa aku menggunakan mobil SUV mewah yang biasa dipakai Dimas. Mobil yang sama dengan kejadian di malam hujan itu. Dimas tidak membawanya karena ia bilang naik pesawat dan dijemput tim cabang di Surabaya. Saat aku membuka pintu mobil, aroma itu langsung menyergap hidungku. Bukan aroma kulit jok mobil yang khas. Bukan pula aroma pewangi mobil beraroma kopi yang biasa kupasang. Ini adalah aroma manis yang menyengat. Campuran bau vanila murahan, dan aroma bunga yang terlalu kuat. Bau yang sangat spesifik mengingatkanku pada parfum-parfum botol kecil yang dijual di kasir minimarket.
Jantungku berdegup kencang. Aku duduk di kursi pengemudi, mencoba menetralkan napas. Indra penciuman seorang istri tidak pernah salah. Ini bukan parfumku. Parfumku adalah Jo Malone atau Chanel yang aromanya lembut dan elegan. Ini bau yang tertinggal dan menempel kuat di kain jok. Seolah pemilik aroma ini telah menghabiskan waktu berjam-jam di dalam mobil ini. Mataku beralih ke kursi penumpang di sebelah kiri. Posisi sandaran kursinya aneh. Biasanya sandaran kursi itu tegak karena aku jarang sekali menurunkannya. Tapi sekarang posisinya direbahkan sangat rendah. Hampir seperti posisi tidur. Siapa yang tidur di sini? Dimas bilang dia hanya pakai mobil ini ke kantor dan pulang. Tanganku gemetar saat meraba sela-sela jok kursi itu. Firasatku menuntun jari-jariku menyusuri lipatan kulit kursi yang dalam. Dan benar saja, jariku menyentuh benda keras yang dingin. Aku menariknya keluar. Sebuah botol kaca kecil berbentuk lonjong dengan sisa cairan berwarna merah muda. Tutupnya hilang. Di labelnya tertulis merek parfum remaja yang sering kulihat di iklan televisi. Sweet Cherry Blossom. Duniaku serasa berputar. Botol ini pasti terjatuh dari tas atau saku seseorang saat mobil berguncang atau saat posisinya sedang berbaring. Aku tidak jadi berangkat belanja. Aku mematikan mesin mobil, membawa botol parfum itu masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Tanganku meraih ponsel. Selama ini aku berusaha percaya. Selama ini aku menepis bisikan-bisikan negatif di kepalaku. Tapi bukti fisik ini tidak bisa dibantah. Aku membuka Instagram. Aku tahu akun utama Sisil. Isinya hanya foto-foto pemandangan, quotes motivasi, dan foto kucing. Sangat polos, sangat aman. Tapi instingku mengatakan ada yang lain. Aku mulai menelusuri daftar following Dimas. Tidak ada yang mencurigakan. Lalu aku mencari di daftar tag foto akun kantor Dimas. Aku menelusuri satu persatu akun karyawan yang sering menandai kantor sampai aku menemukan satu akun tanpa nama. Hanya username berupa deretan angka dan huruf acak. CSSBB01. Akun itu dikunci private. Tapi aku tidak kehabisan akal. Aku punya akun palsu yang dulu kuat untuk memantau tren bisnis pesaing tanpa ketahuan. Aku mencoba mengirim request follow, tapi pasti akan lama. Aku butuh cara lain. Aku mencari nama username itu di Google. Terkadang CC Google Images menyimpan jejak foto yang pernah diposting publik sebelum akun dikunci. Hasilnya nihil. Aku kembali ke Instagram mencoba mencari lewat lokasi. Aku ingat Dimas bilang dinas ke Surabaya. Tapi di mana Sisil? Jika mereka pergi bersama pasti ada jejaknya. Aku mencari lokasi-lokasi populer di Puncak Bogor. Kenapa Puncak? Karena parfum itu baunya masih sangat baru dan posisi Jo itu mengindikasikan perjalanan jauh yang santai, bukan perjalanan macet dalam kota. Dan Puncak adalah tempat pelarian favorit orang-orang Jakarta yang ingin bersembunyi. Aku membuka tag lokasi villa mewah Puncak, hidden game Puncak, Tea Garden Puncak. Aku mencrol ratusan foto orang asing. Mataku perih. Tapi aku tidak berhenti. 1 jam berlalu. Dan di sanalah aku menemukannya. Bukan di akun Sisil, tapi di akun sebuah kafe kecil yang sedang hits di Puncak. Kafe itu mirip repost story pengunjungnya. Story itu baru diunggah 2 jam yang lalu. Fotonya sederhana. Sepasang tangan yang saling menggenggam di atas meja kayu dengan latar belakang kabut pegunungan. Tangan perempuannya mungil dengan kuku yang dicat warna merah muda. Warna yang sama dengan cairan parfum di botol tadi. Tapi tangan laki-lakinya. Aku mengenali tangan itu di mana saja. Tangan yang kasar namun kokoh dengan tahi lalat kecil di dekat ibu jari. Dan yang paling menyakitkan adalah jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan laki-laki itu. Patek Philippe Nautilus dengan dial biru. Jam tangan seharga ratusan juta yang kuhadiahkan untuk Dimas saat ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. 6 bulan lalu. Dimas tidak pernah melepaskannya. Aku memperbesar foto itu. Di sudut meja terlihat kunci mobil dengan gantungan kulit berlogo perusahaan Dimas. Nama akun yang membuat story itu adalah Selby BB01.
Ada tulisan kecil di bawah foto itu. Sebuah caption yang membuat dadaku serasa dihantam palu godam. My boss takes care of me best. Thank you for getaway. Bosku merawatku dengan sangat baik. Terima kasih untuk liburannya sayang. Surabaya. Desisku lirih. Air mata jatuh tanpa bisa tahan lagi. Jadi ini yang dimaksud Dimas ke Surabaya. Membawa asisten mabuk daratnya ke villa di puncak. Menggunakan mobil yang kubantu cicilannya. Menikmati liburan dengan uang yang mungkin sebagian adalah hasil kerja kerasku juga mengelola keuangan keluarga. Aku merasa mual. Bayangan Dimas memapas Sisil di lobi kantor kemarin berputar kembali. Dia rapuh, kata Dimas. Dia sakit, kata Dimas. Ternyata sakitnya hanya bisa disembuhkan dengan liburan di puncak dan bermesraan dengan suami orang. Aku melempar ponselku ke kasur. Aku berjalan ke arah cermin besar di lemari pakaian. Aku melihat bayangan diriku sendiri. Ratih 35 tahun. Masih cantik, masih terawat. Tapi mataku terlihat lelah. Aku ingat bagaimana aku rela menunda punya anak demi menemani Dimas merintis usaha. Aku ingat bagaimana aku menjual perhiasan warisan ibu untuk modal awal proyek pertamanya. Bodoh. Rutuku pada bayangan di cermin. Kamu bodoh Ratih. Tapi air mataku perlahan berhenti. Rasa sedih yang mendalam berganti menjadi dingin yang menusuk tulang. Rasa sakit hati ini perlahan membeku menjadi sebuah tekad. Aku mengambil kembali ponselku. Aku tidak akan menelepon Dimas. Aku tidak akan melabraknya sekarang. Itu terlalu mudah bagi mereka. Kalau aku marah sekarang, Dimas hanya akan berkelit. Bilang itu salah paham atau paling parah. Dia akan menyalahkanku karena memata-matai privasinya. Tidak. Aku tidak akan bermain dengan cara kasar. Aku menatap foto tangan mereka sekali lagi lalu menekan tombol screenshot. Nikmati liburanmu, Dimas. Nikmati selagi bisa. Gumamku pelan. Karena saat kamu pulang nanti, kamu tidak akan menemukan istri bodoh yang sama lagi. Aku membuka laptopku. Langkah pertama, cek saldo tabungan. Cek aset-aset yang atas namaku, dan hubungi pengacara. Hari ini di kamar yang sunyi ini, Ratih yang lama telah mati dan Ratih yang baru yang tidak akan memberikan ampun baru saja lahir. Duduk di hadapan Pak Adnan, pengacara keluarga yang sudah kuanggap seperti paman sendiri. Aku berusaha untuk tidak terlihat menyedihkan. Ruangan kantornya yang berpendingin udara terasa sangat dingin. Atau mungkin itu hanya darahku yang berhenti mengalir hangat. Kamu yakin dengan keputusan ini, Ratih? Tanya Pak Adnan. Kacamatanya melorot sedikit di hidung mancungnya. Di tangannya, berkas-berkas aset yang kubawa tadi pagi sedang diteliti. Ini langkah besar. Kalau Dimas tahu kamu mencairkan deposito dan memindahkan saham gabungan, dia pasti curiga. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Justru itu poinnya. Om. Saya mau dia tidak sadar sampai semuanya terlambat. Dimas itu arogan. Dia tidak pernah mengecek detail keuangan kecil-kecil karena dia percaya saya yang urus semuanya. Dia cuma peduli angka besar di akhir tahun. Pak Adnan menghela napas lalu mengangguk. Baiklah. Secara hukum saham gabungan di perusahaan induk yang kalian bangun berdua memang memiliki klausul joint tenancy with right of survey for worship. Tapi karena kamu memegang kuasa penuh atas manajemen keuangan pribadi kalian, pemindahan ini sah selama ada tanda tanganmu. Cuma untuk penjualan rumah di Menteng. Rumah itu atas nama saya, Om. Hadiah pernikahan dari Papa. Potongku cepat. Sertifikatnya aman di brankas ban, bukan di rumah. Saya sudah hubungi agen properti kepercayaan Papa. Dia setuju untuk memasarkannya secara silent selling. Tidak ada plang dijual di depan rumah. Hanya ditawarkan ke network eksklusif. Cerdas. Puji Pak Adnan. Jadi rencananya kosongkan semuanya. Sisakan cangkangnya saja. Jawabku dingin. Saya mau saat dia sadar. Dia tidak punya pijakan apa-apa lagi selain kaki asistennya yang rapuh itu. Keluar dari kantor pengacara, aku langsung menuju bank. Proses pencairan aset pribadi tidak memakan waktu lama karena aku nasabah prioritas.
Uang hasil pencairan deposito, reksadana, dan tabungan pribadi yang selama ini kusisihkan dari gaji kerjaku sendiri sebelum menikah serta hasil investasi warisan ibu. Semuanya kupindahkan ke rekening baru di bank asing yang tidak diketahui Dimas. Langkahku ringan saat keluar dari bank. Rasanya seperti membuang beban bertonton dari pundakku. Sore harinya, Dimas pulang dari dinas Surabaya. Wajahnya segar, kulitnya sedikit lebih gelap. Mungkin karena matahari puncak, bukan matahari proyek. Ia membawa oleh-oleh bandeng presto. Lucu sekali. Ia benar-benar niat mampir beli oleh-oleh Surabaya di suatu tempat di Jakarta, atau memesannya online hanya untuk menutupi kebohongannya. Capek banget, Yang. Keluhnya saat menjatuhkan diri di sofa ruang tengah. Proyeknya bikin pusing. Kliennya rewel. Aku datang dari dapur membawa segelas air dingin. Wajahku datar. Tidak ada senyum sambutan hangat seperti biasa. Minum dulu, ujarku singkat. Dimas meneguk air itu sampai habis. Makasih. Oh ya, kamu masak apa? Lapar nih. Kangen masakan rumah. Makanan hotel nggak enak. Sop buntut. Kesukaanmu. Jawabku. Mata Dimas berbinar. Wah, mantap. Kamu memang istri terbaik. Ia hendak meraih tanganku untuk menciumnya. Tapi aku berbalik badan pura-pura mengambil toples kerupuk. Tangannya menggantung di udara. Aku sudah makan duluan tadi. Kamu makan sendiri ya? Aku mau luluran di kamar. Capek kataku kaku tanpa menoleh lalu berjalan menuju tangga. Lo gak nemenin aku makan? Tanya Dimas heran. Biasanya ritual makan malam adalah waktu wajib kami mengobrol. Kepalaku pusing. Jawabku singkat sambil terus menaiki tangga. Dari lantai atas, aku mendengar denting sendok beradu dengan piring. Dimas makan dengan lahap. Ia tidak curiga sama sekali. Baginya, sikap dingin istri mungkin hanya karena PMS atau bad mood biasa. Kepercayaan dirinya yang berlebihan membuatnya buta. Dia merasa aman. Dia merasa sudah menaklukkan dua wanita sekaligus. Satu di puncak untuk bersenang-senang. Satu di rumah untuk melayaninya. Di dalam kamar, aku membuka laptop lagi. Notifikasi email masuk. Agen properti mengabarkan ada calon pembeli potensial. Seorang diplomat asing yang mencari rumah di Menteng dan bersedia membayar cash keras dalam mata uang dolar. Perfect. Malam itu saat Dimas masuk kamar, aku pura-pura sudah tidur membelakanginya. Ia naik ke tempat tidur, mencoba memelukku dari belakang. Aroma tubuhnya sudah bersih karena mandi, tapi hidungku seolah masih bisa mencium jejak sweet cherry blossom yang samar tertinggal di pori-porinya. Aku menggeser tubuhku menjauh. Yang bisiknya manja. Jangan ganggu Dimas. Aku capek banget. Tolakku tegas. Dimas mendengus lalu berbalik memunggungiku. Tak lama kemudian terdengar dengkuran halusnya. Aku membuka mata dalam kegelapan. Tidurlah yang nyenyak. Nikmati mimpi indahmu malam ini. Karena sebentar lagi kamu akan bangun di mimpi buruk. Seminggu berlalu dengan perang dingin yang tak disadari Dimas. Aku tetap menjalankan tugasku sebagai istri di permukaan, menyiapkan baju kerjanya, memastikan sarapannya tersedia, tapi jiwaku sudah tidak di sana. Komunikasi kami sebatas. Ya. Dan oke. Hari ini aku memutuskan untuk mengunjungi kantor Dimas. Bukan untuk sida, tapi untuk memberikan kejutan kecil. Aku membawa rantang makanan berisi nasi liwet dan ayam goreng. Menu yang sering dia minta akhir-akhir ini. Alasan yang sempurna untuk datang tanpa janji temu di jam makan siang. Lobi kantor menyapaku dengan dinginnya AC sentral. Resepsionis tersenyum ramah menyapaku dengan hormat. Bu Ratih, Pak Dimas ada di ruangannya. Langsung saja, Bu. Aku mengangguk melangkah menuju lift eksekutif. Jantungku berdebar. Bukan karena gugu bertemu suami, tapi karena adrenalin menghadapi musuh. Pintu lift terbuka di lantai teratas. Lorong sepi karena sebagian besar karyawan sedang istirahat makan siang. Aku berjalan perlahan di atas karpet tebal yang meredam suara langkah HSKU. Pintu ruangan Dimas sedikit terbuka. Suara tawa terdengar dari dalam. Tawa renyah seorang wanita dan tawa berat laki-laki. Aku tidak langsung masuk.
Aku berdiri di samping pintu, mengintip dari celah. Di sana, di kursi kebesaran CEO yang dilapisi kulit hitam itu, Dimas duduk bersandar santai dan di pangkuannya benar-benar duduk di atas pahanya ada Sisil. Sisil sedang menyuapi Dimas potongan buah. Tangan kirinya melingkar manja di leher Dimas. Kemeja putihnya yang dua kancing teratas terbuka memperlihatkan sedikit belahan dada. Kontras sekali dengan citra polos yang dia tampilkan di depan orang lain. Ih, bapak manja banget sih. Masa minta disuapin terus? Desa Sisil dengan suara yang dibuat seimut mungkin. Kan lagi capek kerja, butuh vitamin dari kamu. Goda Dimas. Lalu menggigit potongan melon dari tangan Sisil. Sengaja menyentuh jari gadis itu dengan bibirnya. Darahku mendidih. Tapi aku menahannya. Aku menarik napas dalam, memasang wajah datar, lalu mendorong pintu itu lebar-lebar. Permisi, suaraku tidak keras, tapi efeknya seperti ledakan bom di ruangan itu. Sisil terlonjak kaget. Saking kagetnya, atau mungkin memang sengaja mencari drama, gerakan tubuhnya menyenggol gelas kopi panas yang ada di meja kerja Dimas. Jerit Sisil. Kopi panas itu tumpah. Sebagian besar membasahi meja dan berkas-berkas. Tapi ada sedikit cipratan yang mengenai lengan meja Sisil. Dimas refleks berdiri membuat Sisil hampir terjatuh kalau tidak berpegangan pada meja. Wajah Dimas pucat pasti melihatku berdiri di ambang pintu. Tapi kepanikan utamanya justru tertuju pada Sisil. Sisil, kamu nggak apa-apa? Teriak Dimas panik. Dia langsung menyambar tisu, mengelap lengan baju Sisil dengan frantik. Panas ya? Ya ampun, merah nih kulit kamu. Aku masih berdiri di sana, memegang rantang makanan. Pemandangan di depanku sungguh absurd. Suamiku lebih panik mengurusi cipratan kopi di tangan selingkuhannya daripada menyadari istrinya memergoki mereka berzina di kantor. Aku melangkah masuk, meletakkan rantang dengan bunyi berak yang keras di meja tamu. Sudah selesai dramanya? Tanyaku dingin. Dimas menoleh. Matanya nyalang. Bukannya merasa bersalah atau meminta maaf. Dia justru menatapku dengan tatapan penuh amarah. Seolah-olah kedatanganku adalah kesalahan fatal yang menyebabkan kecelakaan pada putri kesayangannya ini. Kamu tuh ya? Bentak Dimas. Dia melangkah mendekatiku lalu dengan kasar mendorong bahuku. Aku yang tidak siap terhuyung ke belakang tergelincir di karpet dan aku jatuh terjengkang. Pantatku menghantam lantai keras. Tapi sakit di hatiku jauh lebih parah. Dimas teriakku kaget dengan kekerasan fisiknya. Selama belasan tahun menikah, dia tidak pernah main tangan. Kamu sengaja kan bikin kaget? Tuduh Dimas. Telunjuknya mengarah ke wajahku. Lihat tuh Sisil. Tangannya melepuh gara-gara kamu datang tiba-tiba kayak hantu. Dia itu rapuh, ratih, kulitnya sensitif. Beda sama kamu yang kulit badannya kasar. Aku ternganga. Kulit badan kasar. Aku yang selama ini merawat diri demi dia. Aku yang bekerja keras membanting tulang bersamanya di bawah trik matahari proyek saat awal merintis usaha. Kini disebut kasar hanya karena kulitku lebih tahan banting daripada asisten manja ini. Di belakang Dimas, Sisil memegang lengannya sambil terisak pelan. Udah, Pak, jangan marahin ibu. Saya yang salah. Enggak, Sil. Dia yang salah. Datang enggak tahu aturan. Potong Dimas sambil masih menatapku dengan jijik. Bangun kamu. Jangan bikin malu di sini. Aku menatap Dimas dari bawah. Detik itu juga sisa-sisa rasa cinta yang mungkin masih terselip di sudut hati lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanya rasa muak. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Perlahan. Aku bangkit berdiri. Aku merapikan blazerku yang sedikit kusut. Aku menepuk debu imajiner di rohku. Wajahku tegak. Daguku terangkat. Aku menatap mata Dimas lekat-lekat. Tatapan yang membuatnya sedikit mundur karena ia melihat sesuatu yang asing di sana. Ketiadaan rasa takut. Baik, Dimas. Ucapku tenang. Suaraku stabil. Maaf sudah mengganggu waktu kerja kalian. Silakan dilanjutkan.
Makanannya buat satpam saja kalau kamu jijik makan dari istri yang kasar ini. Aku berbalik badan. Ratih, mau kemana kamu? Panggil Dimas. Nadanya sedikit goyah. Mungkin mulai sadar dia sudah keterlaluan. Aku tidak menjawab. Aku terus berjalan keluar ruangan, meninggalkan mereka berdua di sana. Ratih, aku menutup pintu ruangan itu dari luar. Di dalam lift, aku melihat bayanganku di cermin. Tidak ada air mata. Justru sudut bibirku terangkat membentuk senyum tipis. Senyum yang mengerikan. Terima kasih, Dimas. Batinku. Doronganmu tadi adalah stempel pengesahan terakhir. Sekarang aku tidak punya keraguan sedikit pun untuk menghancurkanmu. Aku mengambil ponselku, mengirim pesan singkat pada David, investor kaya yang juga teman lama masa kuliahku. Dia sudah lama menaruh hati padaku, tapi selalu menghormati pernikahanku. Minggu lalu, aku menghubunginya untuk meminta bantuan dalam rencana lelangku. Sudah, David, plan B jalan. Percepat lelangnya. Pastikan undangannya sampai ke meja Dimas besok pagi. Balasan David masuk dalam hitungan detik. Siap ratuku. Malam itu, Grand Ballroom Hotel Mulia bermandikan cahaya kristal yang memukau. Langit-langit ruangan yang tinggi memantulkan kemewahan yang menyesakkan bagi mereka yang tidak terbiasa. Namun bagiku malam ini adalah panggung sandiwara terakhir yang kusiapkan dengan sangat teliti. Aku berdiri di depan cermin toilet VIP mematut diri. Gaun hitam backless berbahan velvet membalut tubuhku dengan sempurna. Kontras dengan kulitku yang cerah. Rambutku disanggul modern menyisakan beberapa helai yang jatuh membingkai wajah. Riasanku tajam dengan lipstik merah marun yang menyeratkan keberanian. Tidak ada lagi Ratih si istri penurut yang memakai duster di rumah menunggu suami pulang. Malam ini aku adalah Ratih sang eksekutor. Acara malam ini adalah lelang amal tahunan yang diselenggarakan oleh Yayasan Sosialita Papan Atas Jakarta. Sebagai salah satu donatur tetap, aku mendaftarkan satu barang istimewa untuk dilelang, sebuah lukisan cat minyak berukuran besar berjudul Bayangan Kekasih. Itu bukan sembarang lukisan. Itu adalah karyaku sendiri 10 tahun yang lalu. Lukisan wajah Dimas saat dia masih muda. Saat wajahnya masih penuh keringat dan debu proyek. Matanya menyeratkan tekad baja untuk membahagiakanku. Lukisan itu adalah simbol cinta tulusku padanya. Simbol masa-masa sulit yang kami lalui bersama. Dulu Dimas sangat mencintai lukisan itu. Dia bilang lukisan itu adalah jimat keberuntungannya. Dia melarangku menjualnya berapapun harganya. Tapi malam ini jimat itu akan kulepas. Karena pemilik wajah di lukisan itu sudah mati digantikan oleh monster yang gila harta dan wanita. Aku melangkah keluar dari toilet. Suara hak sepatu tiletoku mengetuk lantai marmer dengan irama yang mantap. Di pintu masuk ballroom, David sudah menunggu. Pria itu tampak gagah dengan tuxedo hitam dan dasi kupu-kupu. David adalah teman lama, investor kaya yang diam-diam mengetahui prahara rumah tanggaku dan bersedia menjadi sekutu. Kamu terlihat mematikan, Ratih? Bisik David sambil menyodorkan lengannya untuk ku gandeng. Terima kasih, David. Apakah tamu kehormatan kita sudah datang? Tanyaku sambil tersenyum tipis. David mengangguk. Dagunya menunjuk ke arah meja bundar di dekat panggung. Baru saja sampai dan dia membawa sirkus bersamanya. Mataku mengikuti arah pandang David. Di sana duduk dengan angkuh adalah suamiku Dimas. Dan di sebelahnya tentu saja Sisil. Darahku berdesir. Tapi kali ini bukan karena sakit hati, melainkan karena rasa geli yang getir. Sisil mengenakan gaun merah menyala yang sangat mencolok, penuh payet berkilauan yang justru terlihat norak di bawah lampu gantung kristal yang elegan. Potongan gaunnya terlalu rendah, belahannya terlalu tinggi. Dia terlihat seperti penyanyi dangdut yang salah masuk ke acara opera. Sisil tampak gelisah, matanya liar memandang sekeliling. Jelas sekali dia merasa terintimidasi oleh aura old money para tamu undangan. Sementara Dimas dengan wajah tebalnya sibuk menyapa relasi bisnis sambil sesekali memamerkan Sisil seolah gadis itu adalah trofi. Undangan VIP yang kau kirim berhasil memancing egonya, gumam David. Dimas tidak akan pernah menolak undangan yang mencantumkan namanya sebagai donatur paling berpengaruh.
Dia gila hormat. Jawabku. Kami berjalan menuju meja kami yang letaknya berseberangan dengan meja Dimas. Saat Dimas melihatku, matanya membelalak. Gelas wine di tangannya hampir tumpah. Dia menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala. Seolah tak mengenali wanita anggun yang menggandeng pria lain ini adalah istrinya yang kemarin dia dorong sampai jatuh. Sisil ikut menoleh dan aku bisa melihat raut iri yang tak bisa disembunyikan di wajahnya. Dia membisikkan sesuatu ke telinga Dimas. Mungkin bertanya siapa pria yang bersamaku. Dimas tampak kaku. Rahangnya mengeras. Dia ingin marah. Tapi dia tahu ini tempat umum. Dia tidak bisa membuat keributan di sini. Acara dimulai. MC membuka lelang dengan basa-basi yang membosankan. Beberapa barang mewah terjual. Tas Hermes langka, jam tangan Rolex vintage, paket liburan ke Maldives. Dimas sempat menawar sebuah kalung berlian. Mungkin untuk Sisil, tapi kalah oleh istri seorang pejabat. Dan sekarang kita masuk ke highlight malam ini. Suara MC menggema membuat suasana hening. Sebuah karya seni yang sangat personal dan emosional. Lukisan bertajuk Bayangan Kekasih karya Ibu Ratih, istri dari Bapak Dimas Wijaya. CEO Wijaya Konstruksi lampu sorot mengarah ke panggung. Tirai bludru dibuka, menampilkan lukisan wajah Dimas muda yang sedang menatap masa depan. Lukisan itu indah, penuh jiwa, dan sangat intim. Semua mata tertuju pada lukisan itu. Lalu beralih menatap Dimas yang duduk di meja VIP. Wajah Dimas berubah merah padam. Dia tidak menyangka aku akan melelang lukisan keramat itu. Bagi Dimas, itu adalah penghinaan publik. Istrinya menjual wajah suaminya di depan umum. Seolah wajah itu sudah tak berharga lagi untuk disimpan. Lukisan ini dibuka dengan harga dasar 500 juta rupiah. Seru MC. Hening sejenak. Lalu David mengangkat papan nomornya. 1 miliar. Ucap David tenang. Gemuruh bisik-bisik terdengar. Langsung melonjak ke 1 miliar. Dimas menatap David dengan tatapan membunuh. Dia mengenali David sebagai saingan bisnis sekaligus teman lamaku. Egonya tersentil hebat. Dimas mengangkat papan 1,5 miliar. Sisil di sebelahnya tampak kaget. Dia menarik lengan jas Dimas. Sayang kok mahal banget? Itu kan cuma lukisan jelek. Uangnya mending buat beli apartemen aku. Desis Sisil cukup keras hingga terdengar oleh orang di meja sebelah. Dimas menepis tangan Sisil dengan kasar. Diam kamu. Ini soal harga diri. David tersenyum miring lalu mengangkat papan lagi. 2 miliar. 2 miliar. Balas Dimas cepat. Napasnya mulai memburu. 3 miliar. David menaikkan tawaran tanpa beban. Seolah dia sedang membeli kacang goreng. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipis Dimas. 3 miliar. Teriak Dimas. Suaranya sedikit bergetar. Matanya menatapku tajam seolah memohon agar aku menghentikan ini. Tapi aku hanya duduk tenang. Menyesap sampahnya dengan elegan. Menatapnya tanpa ekspresi. David menatapku sekilas. Aku memberi kode anggukan kecil. Naikkan lagi 4,5 miliar. Kata David datar. Ruangan itu meledak dengan tepuk tangan dan seruan kagum. Harga yang fantastis untuk sebuah lukisan kontemporer lokal. Dimas gemetar. Wajahnya pucat pasi. 4,5 miliar itu setara dengan keuntungan bersih proyek jembatan terakhirnya. Tapi dia tidak bisa mundur. Jika dia kalah, dia akan menjadi bahan tertawaan satu Jakarta besok pagi. Sayang, jangan itu uang perusahaan, kan? Sisil mencoba menghentikan lagi. Wajahnya pucat membayangkan uang sebanyak itu hangus hanya untuk kanvas tua. 5 miliar. Teriak Dimas. Suaranya bergetar. Ruangan hening. Sunyi senyap. Semua orang menahan napas. MC menatap David. Ada penawaran lain? 5 miliar 1 kali. 5 miliar 2 kali. David meletakkan papannya di meja lalu memberikan tepuk tangan. Pelan ke arah Dimas. Sebuah gestur. Silakan ambil. Terjual kepada Bapak Dimas Wijaya seharga R5 miliar. Palu diketuk. Suara ketukan palu itu terdengar seperti musik terindah di telingaku.
Tepuk tangan membahana memenuhi ballroom. Dimas terduduk lemas di kursinya. Dia menang. Tapi wajahnya seperti orang yang baru saja kalah perang. Dimas tidak tahu bahwa sebagai pemilik barang lelang, uang 5 miliar itu setelah dipotong komisi yayasan dan pajak akan masuk rekeningku. Aku berdiri menghampiri meja Dimas bersama David. Puas kamu, desis Dimas. Kamu sengaja mempermalukan aku. Aku tersenyum manis. Mempermalukan? Justru aku mengangkat derajatmu. Mas. Semua orang bertepuk tangan karena kau begitu mencintai istrimu sampai rela membeli kembali kenangan kita seharga 5 miliar. Romantis sekali uangnya. Suara Dimas tercekat. Tentu saja buat aku. Anggap saja itu pengembalian modal yang kupinjamkan 10 tahun lalu beserta bunganya. Bisikku di telinganya. Aku berbalik. Ayo David. Urusan kita di sini sudah selesai. Aku melangkah pergi meninggalkan ballroom itu dengan perasaan ringan yang luar biasa. Malam ini aku tidak hanya menjual lukisan. Aku menjual masa laluku dan Dimas membelinya dengan harga yang sangat pantas. Mobil mereka sampai di depan gerbang rumah kami di Menteng. Rumah besar bergaya kolonial yang selama ini menjadi lambang kesuksesan Dimas. Dimas menekan tombol remote pagar otomatis. Tidak ada reaksi. Pagar besi tempa yang kokoh itu bergeming. Rusak lagi ya? Gerutu Dimas. Dia menekan tombol itu berkali-kali dengan kasar, tetap tidak bergerak. Dengan kesal, Dimas turun dari mobil, berjalan menuju pos satpam. Pos itu kosong. Pak Entis, satpam setia kami sudah kuberhentikan 2 hari yang lalu dengan pesangon yang sangat layak. Sialan. Pada kemana sih orang rumah? Umpat Dimas. Dia merok sakunya, mengambil kunci manual gerbang. Dia memasukkan anak kunci ke lubang gembok. Loh, kuncinya tidak bisa masuk. Apa-apaan ini? Dimas mulai panik. Dia mencoba memaksa, tapi percuma. Gemboknya sudah diganti. Silinder kuncinya baru. Sisil turun dari mobil, memeluk lengannya kedinginan. Mas, kok nggak bisa masuk? Aku ngantuk nih. Mau pipis juga? Dimas tidak menjawab. Dia memanjat pagar, melompat ke halaman dengan canggung. Jas mahalnya tersangkut sedikit. Dia berlari ke pintu utama. Dia menempelkan ibu jarinya ke smart lock pintu depan. Aksesiat. Sial. 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 Dimas menendang pintu kayu jati itu. Dia mencoba memasukkan kode PIN. Bebes Daniet. Kode tanggal pernikahan kami sudah dihapus. Sidik jarinya sudah dihapus. Rumah itu kini adalah benteng yang menolak rajanya sendiri. Akhirnya Dimas memecahkan kaca jendela samping dengan pot bunga. Alarm rumah meraung-raung memecah kesunyian malam Menteng. Dia masa bodoh. Dia masuk lewat jendela lalu bergegas membuka pintu depan dari dalam untuk Sisil yang sudah ketakutan di luar. Saat mereka melangkah masuk ruang tamu, langkah mereka terhenti. Hening. Bukan hening yang nyaman, tapi hening yang kosong. Mati. Lampu ruang tengah menyala otomatis karena sensor gerak. Dan saat itulah Dimas melihatnya. Kosong. Sofa kulit Italia di ruang tamu hilang. Televisi 85 inci hilang. Lukisan-lukisan koleksi selain yang dia beli hilang. Karpet Persia hilang. Vas bunga kristal hilang. Rumah itu benar-benar melompong. Hanya menyisakan lantai marmer yang dingin dan dinding-dinding putih dengan bekas kotak-kotak pudar tempat lukisan pernah digantung. Gemas suara napas mereka memantul di ruangan yang luas itu menciptakan efek horor yang mencekam. Mas, kita dirampok. Tanya Sisil gemetar merapat ke tubuh Dimas. Dimas tidak menjawab. Dia berlari menaiki tangga menuju kamar utama. Ratih. Ratih. Dia mendobrak pintu kamar kami. Kosong. Ranjang king chol tempat kami tidur rapi. Lemari pakaian walking closet kosong melompong. Baju-baju Dimas ditumpuk sembarangan di lantai dalam kardus bekas mie instan. Sementara baju-bajuku tidak tersisa sehelai benang pun. Meja rias bersih. Hanya ada satu benda di tengah ruangan kosong itu. Sebuah kursi lipat besi sederhana. Di atas kursi itu tergeletak sebuah amplop coklat dan sebuah cincin emas putih dengan berlian kecil. Cincin kawin kami.
Dimas mendekati kursi itu dengan kaki gemetar. Dia jatuh berlutut. Tangannya meraih amplop itu. Di dalamnya ada dokumen gugatan cerai yang sudah kutandatangani di atas meterai dan surat kepemilikan rumah yang sudah berpindah tangan. Rumah ini sudah terjual. Pemilik baru akan menempatinya. Barang-barangmu yang ada di kardus itu harap segera kau angkut atau akan dibuang ke tempat sampah oleh pemilik baru. Tidak ada surat cinta perpisahan. Tidak ada caci maki panjang lebar. Hanya fakta hukum yang dingin. Ratih Erang Dimas. Suaranya pecah menggema di kamar kosong itu. Enggak mungkin. Enggak mungkin kamu tega. Dia merok sakunya. Mengeluarkan ponselnya dengan panik. Jari-jarinya yang gemetar menekan speed dial nomor 1 di bandara. Aku melihat layar ponselku menyala. Foto Dimas muncul di sana. Panggilan pertama. Aku mengabaikannya. Dimas menelepon lagi dan lagi dan lagi. Aku membayangkan dia di sana. Duduk di lantai yang dingin dikelilingi kehampaan yang dia ciptakan sendiri menekan tombol radial seperti orang gila. Dia menelepon saat Sisil bertanya, "Kita tidur di mana malam ini?" Dia menelepon saat menyadari dia tidak punya uang tunai karena baru saja habis untuk lelang. Dia menelepon saat menyadari bahwa tanpa aku, dia tidak tahu di mana polis asuransi, di mana buku tabungan, di mana password e-banking perusahaan yang selalu kupegang tokennya. Panggilan ke-10, ke-50, ke-100. Aku sudah berada di dalam pesawat sekarang. Pramugari yang ramah menawarkan handuk hangat. Ponselku bergetar tanpa henti. Notifikasi panggilan tak terjawab terus bertumpuk. 220 panggilan tak terjawab. 221 panggilan tak terjawab. 222 panggilan tak terjawab. Angka yang cantik simbol dari kegilaan dan keputusasaan yang terlambat. Dimas pasti sedang meraung sekarang. Memaki, menangis, melempar cincin itu ke dinding. Dia baru sadar bahwa rumah mewah ini bukan rumah tanpa kehadiranku. Dia baru sadar bahwa selama ini akulah pondasi yang menopang hidupnya yang terlihat sempurna. Dan sekarang pondasi itu sudah terbang 30.000 kaki di atas permukaan laut. Aku menekan tombol power off. Layar ponselku gelap seketika. Selamat tinggal Jakarta. Bisikku pelan. Mesin pesawat menderu mendorong tubuhku menempel ke kursi empuk kelas bisnis. Saat roda pesawat meninggalkan landasan pacu, aku merasakan kelegaan yang luar biasa. Tidak ada lagi sakit hati. Tidak ada lagi pengkhianatan. Yang ada hanya langit malam yang luas dan masa depan yang bersih. Sebersih kanvas baru yang siap kulukis. Ratih yang lama tertinggal di rumah kosong di Menteng. Ratih yang baru sedang menuju Eropa menjemput kebahagiaan yang tertunda. Dan Dimas, dia mendapatkan apa yang dia inginkan, kursi depan untuk asistennya. Semoga mereka bahagia tidur di mobil malam ini, karena rumah itu sudah bukan miliknya lagi. Kabar tentang kehancuran seseorang terkadang datang bukan sebagai kejutan, melainkan sebagai sebuah keniscayaan yang hanya tinggal menunggu waktu. 3 hari setelah aku menjejakkan kaki di Eropa, lari dari puing-puing rumah tanggaku yang telah kubakar habis, berita itu sampai ke telingaku. Bukan melalui firasat atau mimpi buruk, melainkan lewat sambungan telepon internasional dari David yang suaranya terdengar berat namun puas. "Mereka tamat, Ratih," ucap David singkat. "Tol Cipularang, Kilm 90. Karma bekerja lebih cepat dari paket ekspres." Aku mendengarkan laporan itu sambil menatap langit abu-abu kota Berlin dari balik jendela apartemen sewaanku. Berbekal laporan kepolisian, rekaman dashcam yang berhasil diamankan oleh orang suruhan David, serta kesaksian para medis. Aku bisa merekonstruksi ulang kejadian mengerikan itu di kepalaku. Aku bisa melihatnya dengan sangat jelas. Seolah-olah rohku duduk di kursi belakang mobil itu, menjadi saksi bisu bagaimana Tuhan menagih utang perbuatan mereka secara tunai tanpa cicilan. Sore itu, langit di atas jalan tol Cipularang menggantung rendah dan gelap. Awan hitam bergulung-gulung membawa ancaman badai sepadan dengan badai yang sedang berkecamuk di dalam kabin mobil SUV mewah yang dikendarai Dimas. Mobil itu melaju kencang, membelah angin, namun atmosfer di dalamnya terasa sesak dan panas.
Dimas menyetir dengan kondisi mental yang sudah diambang batas kewarasan. Wajahnya yang dulu selalu terlihat klimis dan penuh percaya diri kini kusut masai. Lingkaran hitam di bawah matanya menjadi bukti bahwa dia tidak tidur nyenyak sejak malam pelelangan itu. Pikirannya kacau balau. Aset likuidnya habis terkuras untuk membayar lukisan wajahnya sendiri seharga miliar. Sebuah keputusan impulsif demi gengsi yang kini mencekik lehernya. Kartu kredit utamanya sudah kublokir. Rekening perusahaan dibekukan sementara karena audit mendadak yang dipicu oleh laporan anonim. Tentu saja itu bagian dari rencana perpisahanku. Di sampingnya duduklah Sisil sang asisten, sang selingkuhan, sang belahan jiwa yang katanya rapuh. Namun sore itu kerapuhan Sisil menguap entah kemana. Gadis itu duduk dengan pose yang jauh dari kata anggun. Kakinya dinaikkan ke atas dashboard, meninggalkan jejak kotor di sana. Wajahnya ditekuk, bibirnya manyun, dan mulutnya tidak berhenti memproduksi kata-kata pedas yang lebih tajam dari silet. Mas, kamu serius? Kita cuma makan roti minimarket buat makan siang. Suara cempreng Sisil memecah kesunyian. Nadanya penuh tuntutan. Aku tuh lapar. Mas, aku mau makan steak di Bandung, bukan roti seribuan yang bikin seret tenggorokan. Dimas mengeratkan cengkeramannya pada setir kemudi sedikit. Kenapa sih, Sil? Kamu nggak lihat aku lagi pusing? Kartu debit aku ketelan mesin ATM di rest area tadi. Aplikasi mobile banking aku juga keblokir. Kita harus hemat uang tunai yang ada di dompet sampai aku bisa urus ini ke ban hari Senin. Halah, alasan sembur Sisil sinis. Matanya melirik meremehkan ke arah Dimas. Katanya CEO perusahaan konstruksi raksasa. Katanya orang kaya lama. Masa liburan ke Bandung aja kayak gembel. Tahu gini mending aku ikut Paleman aja kemarin. Dia ngajakin aku shopping ke Singapura. Bukan luntang-lantung nggak jelas di jalan tol sama om-om bangkrut. Kalimat itu menampar ego Dimas dengan sangat keras. Jauh lebih sakit daripada tamparan fisik. Lelaki yang selama ini merasa dirinya raja tiba-tiba disadarkan oleh kenyataan pahit. Apa kamu bilang? Suara Dimas bergetar menahan amarah. Dia menoleh ke samping, menatap Sisil dengan nyalang. Jadi selama ini kamu cuma manfaatin aku? Mana Sisil yang bilang cinta mati sama aku? Mana Sisil yang bilang enggak peduli harta asal bisa sama aku? Sisil tertawa. Tawa yang terdengar kering dan jahat. Mas, hari gini masih percaya cinta buta. Sadar diri dong. Kamu itu udah tua, perut udah buncit. Kalau bukan karena duit kamu, mana mau aku nempel sama kamu? Aku itu butuh modal buat gaya hidup, bukan butuh cinta-cintaan kayak ABG. Dasar perempuan matre. Pelacur, teriak Dimas. Emosinya meledak tak terkendali. Wajahnya merah padam. Urat-urat lehernya menonjol. Kamu yang bego. Istri sah yang berlian kamu buang malah mungut sampah kayak aku. Balas Sisil tak mau kalah. Suaranya melengking tinggi. Perdebatan itu membuat konsentrasi Dimas buyar sepenuhnya. Dia lupa aturan emas di jalan tol. Jangan pernah alihkan pandangan dari jalan. Matanya terpaku pada wajah Sisil yang penuh ejekan. Sementara kakinya tanpa sadar menekan pedal gas semakin dalam. Mobil itu melesat di atas 140 km/h di jalanan yang menurun dan licin. Awas depan. Jeritan histeris Sisil memecah pertengkaran mereka. Dimas tersentak. Dia menoleh ke depan dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Hanya berjarak kurang dari 20 meter di depan mereka. Sebuah truk kontainer bermuatan besi beton berjalan lambat di jalur kanan. Lampu belakang truk itu menyala merah menyilaukan. Jaraknya terlalu dekat. Pengereman sudah tidak mungkin dilakukan. Dalam hitungan sepersekian detik yang krusial itu, otak manusia bekerja secara misterius. Insting purba untuk bertahan hidup seharusnya memerintahkan seseorang menyelamatkan dirinya sendiri. Namun ironi terbesar dalam hidup Dimas terjadi detik itu. Kebiasaannya memanjakan Sisil, melindunginya dari hujan, memasangkan sabuk pengamannya, memastikan dia aman di kursi depan, telah membentuk memori otot yang fatal. Alih-alih membanting setir ke kanan, tangan Dimas justru memutar setir ke kiri.
Dia berusaha membuang bodi mobil agar sisi penumpang tempat Sisil duduk terhindar dari hantaman langsung ekor truk. Dia melindungi wanita yang baru saja menghinanya. Dia mengorbankan dirinya untuk perempuan yang menyebutnya om-om bangkrut. Braa! Suara benturan itu terdengar mengerikan seperti ledakan bom. Sisi kanan mobil tepat di posisi Dimas menghantam sudut bak besi truk kontainer dengan kecepatan tinggi. Mobil SUV itu terpental berputar liar di udara seperti mainan yang dilempar anak kecil yang sedang tantrum lalu menghantam pembatas jalan beton dengan keras. Mobil itu berguling 3 kali sebelum akhirnya berhenti dalam posisi terbalik di bahu jalan. Asap putih mengepul dari kap mesin yang rings pecahan kaca berhamburan di aspal basah seperti berlian kematian. Klakson mobil terus berbunyi panjang tanpa henti. Dunia Dimas gelap seketika. San. Beberapa jam kemudian pemandangan berpindah ke sebuah bangsal unit gawat darurat di rumah sakit daerah Purwakarta. Bau antiseptik yang tajam dan suara roda berangkar yang berdecit memenuhi lorong. Di salah satu bilik yang tertutup tirai, Sisil duduk di tepi ranjang perawatan. Dia tampak berantakan, rambutnya kusut, dan ada perban kecil di pelipis serta lecet-lecet di lengannya. Namun secara ajaib dia selamat tanpa cedera serius. Sistem keamanan mobil mahal itu, airbag sisi penumpang, dan tentu saja pengorbanan refleks Dimas telah melindunginya dengan sempurna. Tapi tidak ada setetes pun air mata di wajahnya. Tidak ada raut trauma kehilangan orang terkasih. Yang ada hanya kecemasan gelisah. Bukan cemas akan nyawa Dimas, melainkan cemas akan nasib dompetnya sendiri. Seorang perawat tua menghampiri Sisil, membawa kantong plastik bening yang disegel. Wajah perawat itu tampak prihatin. "Mbak, ini barang-barang pribadi Pak Dimas yang berhasil diamankan polisi dari saku celana dan sekitar kursi pengemudi. Karena Mbak satu-satunya kerabat yang ada di sini dan mengaku sebagai tunangannya, tolong disimpannya. Identitas beliau juga ada di dalamnya." Sisil menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Bukan gemetar karena sedih, tapi karena antusias. "Terima kasih, Sus. Bagaimana kondisi Pak Dimas?" Tanyanya basa-basi, memasang wajah sedih yang terlatih. Perawat itu menghela napas panjang. "Berat, Mbak? Bapak mengalami cedera tulang belakang yang sangat parah karena benturan langsung. Paru-parunya juga tertusuk patahan rusuk. Dokter bilang kemungkinan besar beliau akan lumpuh total dari pinggang ke bawah jika berhasil sadar. Sekarang beliau masih koma di ICU. Mbak yang sabar ya. Harus kuat mendampingi." "Lumpuh," beo Sisil pelan. Matanya berkedip. Dalam otaknya yang licik, kalkulator untung rugi langsung bekerja cepat. Lumpuh, bangkrut, cerewet, tua. Begitu perawat pergi, Sisil tidak membuang waktu. Dia merobek segel plastik itu. Dia mengeluarkan dompet kulit buaya milik Dimas yang sedikit bernoda darah. Dia membukanya dengan rakus. Ada uang tunai sekitar 2 juta rupiah. Sisa uang terakhir yang Dimas ambil dari berangkas rumah sebelum kami berpisah. Sisil langsung memasukkan uang itu ke dalam tasnya. Dia mengambil kartu-kartu ATM. Dia tahu PIN-nya karena dia sering mengintip saat Dimas berbelanja untuknya. Meski sebagian besar rekening dibekukan, Sisil tahu ada satu rekening dana taktis yang isinya tidak banyak, tapi lumayan untuk modal kabur. Lalu matanya tertuju pada jam tangan Patek Philippe Nautilus yang kacanya retak parah, tapi mesinnya masih berdetak. Jam tangan seharga miliaran itu. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Sisil memasukkan jam tangan itu ke dalam saku jaketnya. Lumayan, gumamnya pelan. Kalau dijual di pasar gelap glodok yang retak gini masih laku 200 atau R00 juta. Cukuplah buat modal buka online shop atau oplas hidung. Sisil turun dari ranjang. Dia merapikan pakaiannya. Dia berjalan mengendap-endap menuju ruang ICU, mengintip dari balik kaca tebal. Di dalam sana, tubuh Dimas terbaring tak berdaya. Penuh selang, penuh kabel, penuh perban. Bunyi mesin bip-bip-bip menjadi satu-satunya tanda kehidupan. Lelaki yang dulu gagah, yang dulu membentak istri sahnya demi membela selingkuhan yang mabuk darat, kini tak lebih dari seonggok daging yang rusak. Sisil menempelkan telapak tangannya ke kaca, senyum miring tersungging di bibirnya. "Sorry ya, bos.
bisiknya. Suaranya terdengar kejam di lorong yang sunyi itu. Gue bukan suster. Gue juga bukan istri lo yang bego itu. Gue nggak main sama cowok cacat yang udah nggak punya duit. Anggap aja ini semua bayaran lembur gue selama melayani lo. Sisil menarik napas lega. Makasih udah nyelamatin gue tadi. Itu hal paling berguna yang pernah lo lakuin buat gue. Tanpa menoleh lagi, Sisil berbalik badan. Dia melangkah cepat meninggalkan area rumah sakit, keluar menuju parkiran, memesan taksi online, dan menghilang di telan kegelapan malam. Dia pergi membawa sisa harta terakhir Dimas, meninggalkan lelaki itu bertarung nyawa sendirian, tanpa istri, tanpa selingkuhan, tanpa harta, dan kini tanpa kaki. Di Berlin, aku meletakkan cangkir kopiku. David menatapku dengan sorot mata bertanya, "Kamu mau pulang?" "Menjenguknya?" tanya David. "Hati-hati." Aku menatap pantulan wajahku di cermin kafe. Wajah itu tenang. Tidak ada dendam. Tapi juga tidak ada iba. "Tidak." Jawabku tegas. Dia sudah memilih jalan hidupnya. Dia sudah memilih siapa yang dia lindungi di kursi depan itu. Biarkan wanita itu yang merawatnya. Tapi wanita itu sudah kabur. "Ratih Dimas sendirian," ujar David mengingatkan. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu biarkan dia merasakan dinginnya kesendirian. Biarkan dia merenung dalam sepi. Itu adalah guru terbaik bagi orang-orang yang tidak pernah bersyukur. Tuhan sedang memberinya pelajaran privat. "David, siapa aku yang berani mengganggu proses itu?" Malam itu aku tidur lebih nyenyak dari biasanya. Aku tahu di belahan bumi lain, keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling puitis dan menyakitkan. Setahun kemudian, musim dingin di Berlin datang dengan keganasan yang indah. Salju turun lebat tanpa henti selama 3 hari, menyelimuti kota tua itu dengan selimut putih tebal yang membekukan. Angin berhembus tajam menusuk tulang, membuat orang-orang bergegas menyembunyikan wajah di balik sal tebal. Namun, dinginnya udara luar tidak mampu menembus kehangatan yang kini melingkupi hidupku. Setahun ini adalah tahun transformasi. Ratih yang dulu rapuh dan terikat pada bayang-bayang suami telah mati. Kini yang ada adalah Ratih sang kurator seni. Pemilik galeri kecil namun bergengsi di kawasan Maid. Namaku mulai diperhitungkan di kancah seni kontemporer Eropa. Aku berdiri di atas kakiku sendiri, dibayar oleh keringat dan air mataku sendiri. Sore itu menjelang Natal, aku berjalan menyusuri trotoar di dekat Gendar Menmar. Lampu-lampu hias berkelap-kelip indah. Aroma glühwein, anggur panas berempah, dan sosis bakar memenuhi udara menciptakan suasana magis. Di sampingku, David berjalan tegap sambil memegang payung besar, melindungiku dari butiran salju yang terus turun. David, pria ini telah membuktikan bahwa kesabaran adalah bentuk cinta yang paling murni. Dia tidak pernah memaksaku, tidak pernah menuntut status. Dia hanya ada. Dia menjadi sandaran saat aku menangis di bulan-bulan pertama, menjadi teman diskusi saat aku merintis galeri, dan menjadi pelindung yang tak pernah meminta imbalan. "Habis ini kita mampir beli coklat panas ya, yang di ujung jalan sana enak banget," ujar David sambil tersenyum. Uap putih keluar dari mulutnya. "Boleh. Aku butuh gula setelah seharian kurasi lukisan abstrak yang bikin pusing," jawabku ringan. Kami tertawa kecil menikmati kebersamaan yang hangat ini. Namun tawa itu perlahan memudar saat langkah kami terhenti di dekat pintu masuk stasiun Uban. Di sana di sudut yang sedikit terlindung dari angin namun tetap dingin, ada sosok yang meringkuk di atas kardus bekas. Pemandangan gelandangan di kota besar Eropa mungkin hal biasa, tapi ada sesuatu dari sosok ini yang membuat langkahku terpaku. Intuisiku berteriak keras, mengirimkan sinyal bahaya sekaligus pengenalan yang menyakitkan. Sosok itu mengenakan jaket musim dingin yang sudah kumal, robek di beberapa bagian, terlalu tipis untuk suhu 5 derajat. Dia memakai topi kupluk yang ditarik rendah menutupi sebagian wajahnya. Di sampingnya tergeletak sepasang tongkat penyangga kaki dari aluminium murahan yang sudah berkarat. Sebuah kaleng bekas minuman diletakkan di depannya berisi beberapa koin sen yang menyedihkan. Laki-laki itu mendongak saat melihat sepatu boots kulit mahalku berhenti tepat di depan kardusnya. Matanya bertemu dengan mataku dan dunia seakan berhenti berputar sejenak. "Ya Tuhan,
Wajah itu wajah yang dulu bersih terawat yang selalu dipuji tampan oleh kolega bisnisnya kini hancur. Ada bekas luka parut panjang yang melintang jelek di pipi kirinya. Matanya cekung, dalam, dan keruh. Dikelilingi lingkaran hitam yang menyeratkan kurang tidur dan penderitaan berkepanjangan. Bibirnya pecah-pecah membiru. Dia kurus. Sangat kurus. Seolah daging di tubuhnya telah dimakan oleh penyesalan. Itu Dimas. Mantan suamiku. Mantan CEO yang dulu angkuh. Mantan pria yang melempar uang 5 miliar demi gengsi kini mengemis recehan di trotoar Berlin. Mata Dimas melebar. Pupilnya membesar mengenali sosokku. Ada keterkejutan, rasa malu. Namun sedetik kemudian berubah menjadi harapan yang menyala-nyala. Kirati suaranya paras serak. Dan pecah seperti gesekan amplas kasar. Tubuhnya terguncang hebat. Dia berusaha berdiri. Tangannya yang gemetar dan kurus meraih tongkat penyangganya. Gerakannya susah payah. Menyeret satu kakinya yang kaku dan bengkok. Sementara kaki lainnya tampak mengecil. Dia nyaris terpeleset di atas lapisan es tipis. Tapi David dengan refleks kemanusiaan yang ironis menahan bahunya agar tidak jatuh. Pria yang dulu dihina Dimas dan dikalahkan dalam lelang kini menjadi orang yang menolongnya berdiri. Dimas, sapaku? Suaraku datar. Tidak ada getaran emosi. Tidak ada amarah yang meledak. Tidak ada tangis kerinduan. Hatiku tenang seperti permukaan danau yang membeku. Ratih, ya Allah, akhirnya aku menemukanmu. Dimas mulai menangis. Air matanya meleleh membasahi pipi kotornya. Aku mencari kemana-mana. Ratih, aku menghabiskan sisa uang santunan kecelakaan cuma buat tiket ke sini buat melacak kamu. Aku tahu kamu di sini dari majalah seni bekas yang aku temui di Jakarta. Dia mencoba melangkah mendekat. Aroma tubuhnya yang apek bercampur alkohol murah menusuk hidungku. David dengan sigap pasang badan melindungiku dengan sopan namun tegas. Dimas berhenti. Dia menatap David dengan tatapan iri yang menyedihkan. Lalu kembali menatapku dengan memelas. Ratih, tolong aku. Lihat aku. Dia merengek. Nada bicaranya mengingatkanku pada nada manipulatif yang dulu sering dia pakai. Tapi kali ini terdengar sangat putus asa. Aku hancur sisil. Perempuan setan itu bawa lari semuanya. Dompetku, jam tanganku, uangku. Dia ninggalin aku kayak sampah di rumah sakit. Orang tuaku malu. Mereka nggak mau terima anak cacat. Teman-teman bisnisku semua buang muka. Dimas menjatuhkan tongkatnya lalu bersimpuh di atas salju yang dingin. Dia mengatupkan kedua tangannya memohon. Cuma kamu istriku yang paling baik. Maafin aku. Ratih, aku hilaf. Aku janji bakal berubah. Aku sadar sekarang cuma kamu yang tulus mencintai aku. Bukan karena harta. Kita pernah bahagia 10 tahun kan? Masa itu nggak ada artinya buat kamu. Tolong bawa aku pulang. Aku rela jadi pembantu kamu. Asal jangan biarkan aku mati kedinginan di sini. Aku menatapnya lurus-lurus. Mendengar kata-katanya, aku merasa seperti menonton adegan film dengan naskah yang ditulis buruk. Dia tidak berubah. Dia sama sekali tidak berubah. Dia mencariku bukan karena mencintaiku. Dia mencariku karena butuh inang baru. Dia parasit yang kehilangan inang dan kini berusaha menempel kembali pada inang lama yang sudah sembuh. Dia bicara tentang 10 tahun kebersamaan. 10 tahun yang dia hianati demi wanita yang dia dudukan di kursi depan. Kamu bukan suamiku lagi, Dimas. Ucapku dingin memotong racauannya. Kita sudah resmi bercerai setahun yang lalu. Dokumennya sudah dikirim ke alamat orang tuamu. Itu cuma kertas. Di mata Tuhan kita masih suami istri. Bantah Dimas histeris. Dia mencoba meraih ujung mantelku dengan tangan kotornya. Aku mundur selangkah. Orang-orang yang lewat mulai memperhatikan kami. Pemandangan seorang pengemis cacat yang menangis di kaki wanita elegan tentu menarik perhatian. Tapi aku tidak peduli, rasa malu itu sudah mati setahun yang lalu di lobi kantor SCBD saat dia menyuruhku duduk di belakang seperti sopir taksi. Hati nurani kamu di mana? Ratih, aku cacat. Aku sakit. Teriaknya lagi mencoba memanipulasi rasa ibaku.
Aku menatap David lalu kembali menatap Dimas yang berlutut di salju. Dulu aku mungkin akan luluh dulu. Aku akan ikut menangis. Memapahnya, membawanya ke dokter, dan merawatnya sampai sembuh. Dulu aku adalah Ratih yang bodoh, tapi sekarang aku tidak merasakan kebencian. Aneh sekali. Aku kira aku akan marah, ingin meludahi wajahnya atau menertawakan kondisinya. Tapi ternyata tidak. Kebencian membutuhkan energi. Kebencian berarti aku masih menyimpan rasa, masih peduli. Kebencian adalah sisi lain dari mata uang cinta. Yang kurasakan sekarang hanyalah kosong. Indiferensi. Ketidakpedulian yang mutlak. Dia bagiku sama seperti orang asing yang berpapasan di jalan. Tidak ada ikatan, tidak ada rasa, tidak ada sejarah. Dia hanyalah masa lalu yang sudah selesai kubayar lunas dengan harga mahal. Lukisan wajahnya sudah kujual, rumah kenangan sudah kujual, dan cinta untuknya sudah mati. Aku membungkuk sedikit, menatap matanya yang basah dan merah. Tatapanku tajam, menusuk langsung ke dalam jiwanya yang kerdil. Bangunlah, Dimas. Jangan permalukan dirimu lebih jauh lagi. Ucapku tenang. Wajah Dimas berbinar sesaat, mengira aku memberinya kesempatan. Kamu maafin aku, kan? Kita bisa mulai lagi, kan? Aku menggeleng pelan, tersenyum tipis. Senyum perpisahan yang abadi dan mematikan. Aku memotong kalimatnya dengan satu kalimat terakhir yang sudah lama tersimpan di hatiku. Maaf, aku tidak membencimu. Karena membenci berarti aku masih peduli. Sekarang kamu hanyalah orang asing yang kebetulan ku tahu namanya. Kalimat itu meluncur mulus, tajam, dan final seperti palu hakim yang mengetuk vonis mati. Wajah Dimas runtuh seketika. Harapan di matanya padam total, digantikan oleh kehampaan yang mengerikan. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia menyadari bahwa hukuman terberat bukanlah kemiskinan, bukan kecacatan, dan bukan pengkhianatan sisil. Hukuman terberat adalah dianggap tidak ada oleh orang yang dulu menjadikannya pusat dunia. Aku menegakkan tubuh, menarik napas panjang, menghirup udara musim dingin yang segar. Beban di pundakku hilang sepenuhnya. Ayo, David. Coklat panasnya keburu tutup. Ajakku sambil menggandeng lengan David erat. Ayo, jawab David lembut, tidak menoleh lagi ke belakang. Kami berbalik, melangkah pergi menembus salju yang turun semakin lebat. Suara sepatu boots kami terdengar ritmis menjauh. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tidak perlu melihatnya lagi. Bagiku, sosok di belakang sana hanyalah bagian dari lanskap kota yang dingin, tak lebih penting dari tiang lampu atau bangku taman. Di belakang sana, di tengah dinginnya Berlin yang tak kenal ampun, Dimas tertinggal sendirian dalam posisi berlutut.